Kaisar Perang, Bab 521-530. Novel Tun, Bab 521. Pemulihan. Sampainya mereka di Istana Bing menempatkan Xiao Yuan di sebuah ruangan dan segera meninggalkannya sendirian untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bing juga mendapatkan luka yang keras dan terus menahan rasa sakit karena menyerap energi alam melebihi batas tubuhnya. Xiao Yuan memakan semua pil roh dan mulai menggabungkan prinsip dunia untuk menjalin sebuah koneksi. Tungku hijau muncul di dalam dunia dan tian miliknya dan kelima bintang mulai bersinar. Namun sepertinya ini akan memakan waktu yang lama sampai Xiao Yuan benar-benar bisa mengendalikan semuanya sepenuhnya. Untuk sekarang dia akan fokus dalam pemulihannya terlebih dahulu. Waktu berlalu 10 tahun sejak pertempuran besar antara Kaisar Perang melawan Jiang Kaifeng yang dimana Kaisar Perang Xiao Yuan yang keluar sebagai pemenang. Semua orang sangat senang mendapatkan kembali kebebasan mereka selama 2000 tahun, akhirnya mereka dapat menerobos ke tingkat primordial setelah keluar dari dunia pasif. Untungnya mereka sangat bersyukur bahwa Kaisar Perang tidak pernah ikut campur tentang masalah mereka. Walaupun dunia ini baru mengalami pertempuran besar dan sisa-sisa pertarungan masih sangat jelas terasa, tapi mereka yakin bahwa dalam kurun waktu 100 tahun ke depan aura dunia ini akan pulih sepenuhnya. Bing sesekali keluar dan berkeliling melihat dunia yang baru. Ras monster mengakui Bing sebagai raja tertinggi mereka di bawah penguasa dunia, jadi setiap kali Bing datang mereka akan menyambutnya dengan harta berharga yang sudah mereka kumpulkan. Dirinya tidak perlu mengkhawatirkan kondisi Xiao Yuan ataupun menjaganya, walaupun Xiao Yuan terluka tapi Bing ragu ada orang bodoh yang berani menantangnya setelah melihat kemampuannya. Bing sekarang berada di atas gunung yang tinggi dan tidak jauh dari tempatnya ada sebuah kerajaan dari ras monster. Raja monster di tempat itu adalah elang perak yang bernama Liang Mao. Kekuatan Liang Mao di puncak tingkat Sein dan garis darah ras monster miliknya cukup kuat. Liang Mao berada di belakang Bing dan memberi hormat, Tuan Kunpeng. Ini semua adalah buah dan tanaman herbal tingkat Sein yang kami kumpulkan. Semua ini sangat cocok digunakan untuk penyembuhan Kaisar Perang yang agung. Kenapa setiap aku datang kalian selalu memberikan sesuatu seperti ini? Apakah Tuan ini terlihat seperti pengemis di matamu? Aura binatang suci Bing meledak dan menekan garis darah Liang Mao. Liang Mao berlutut di tanah dan tahu benar dengan kengerian binatang suci. Bahkan jika dia berada di puncak tingkat Sein, garis darah dari ras monster tidak akan pernah bisa dia langgar. Mungkin ini memang terdengar tidak adil namun ini adalah fakta mutlak, binatang suci terlahir dari ki kekacauan dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh darah ras monster yang bukan berasal dari ki kekacauan. Monster rendahan ini tidak berani melakukan hal seperti itu, semua ini dilakukan karena rasa terima kasih kami untuk Kaisar Perang dan Tuan Kunpeng karena memberikan kami kebebasan dengan menyingkirkan Jiang Kaifeng. Kata Liang Mao dengan keringat dingin yang bercucuran. Sudahlah, aku akan mengambil semuanya nanti. Ngomong-ngomong apakah dunia ini tidak memiliki binatang suci? Tanya Bing dengan penasaran. Jawab Tuan Kunpeng, seharusnya mereka ada namun sejak Jiang Kaifeng menjadi seorang dewa, hal pertama yang dia lakukan adalah mengeksekusi binatang suci. Seharusnya dia sangat sadar tentang kekuatan dari binatang suci, jadi dia tidak berani mengambil resiko untuk mencoba merekrutnya. Tapi semua itu masihlah pendapat pribadi saya, kata Liang Mao dengan jujur. Bab 522. Satu Kesatuan. Bing menghela nafas dan sedikit kecewa dengan dirinya yang tidak bisa menemukan binatang suci lainnya. Singkatnya jika bukan karena Jiang Kaifeng mungkin dirinya bisa bertemu dengan mereka dan menentukan siapa yang paling kuat. Namun ini barulah awal dan masih ada 3 orang lagi yang mungkin kekuatannya di tingkat yang sama dengan Jiang Kaifeng. Namun Bing cukup yakin bahwa Xiao Yuan dapat melampaui semuanya. Dao siklus agung yang dimiliki Xiao Yuan sangat luar biasa, dia bisa menciptakan domain di mana dia bisa memblokir kekuatan dunia. Jadi Bing tidak perlu khawatir untuk berbagi kesulitan dengannya. Di sisi lain Xiao Yuan sudah pulih sepenuhnya dan prinsip dunia itu melebur di dalam dirinya, di dalam dunia dan tian miliknya terdapat sebuah ruang putih yang terisolasi. Xiao Yuan berada di dalam ruangan putih itu dan di depannya terdapat proyeksi akan dunia yang dia atur. Namun terdapat 4 ruang kosong yang merupakan bagian lain yang membentuk sebuah lingkaran. Sekarang Xiao Yuan sudah mengerti segalanya dan sebenarnya kelima dunia merupakan sebuah satu kesatuan yang merupakan 5 potongan puzzle. Jika bukan karena pembatas yang memisahkan kelima dimensi ini maka semuanya akan membentuk satu dimensi dan dunia yang besar. Xiao Yuan tidak tahu apa yang sebenarnya Ayah Lei Yunting pikirkan dengan memisahkan kelima tempat ini. Namun Xiao Yuan sudah bisa menebak hasil akhirnya, 5 dimensi dan 5 orang dewa yang mengendalikannya. Singkatnya mereka akan dipaksa bertarung dalam perebutan ini. Mungkin terdapat rahasia besar di balik semua ini namun jika orang yang dapat menguasai satu dunia bisa naik ke tingkat dewa, maka jika orang yang bisa menguasai kelimanya dan berhasil menyatukannya maka kemungkinan besar ini akan menjadi tingkatan yang di luar akal sehat. Kelihatannya ini akan menjadi pertempuran besar, Jiang Kaifeng pernah mengatakan kalau dirinya pernah menghadapi iblis yang memegang 2 prinsip dunia. Jadi sekarang ada 2 orang dan salah satunya iblis itu, jika benar maka aku tidak boleh melambat. Lei Yunting tidak mungkin meninggalkan wilayah leluhur, jadi setidaknya sebelum aku kembali aku harus mengambil prinsip dunia yang paling lemah dan menghentikan momentum iblis itu. Kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan merasakan lonjakan besar dalam kekuatan spiritualnya dan banyak energi murni yang sudah diserap oleh tubuhnya. Dunia dan tian miliknya mencapai level yang baru di mana dapat melahirkan kultivator tingkat Sein. Walaupun tingkat primordial masihlah yang terkuat di sana namun Xiao Yuan yakin tidak akan butuh waktu lama sampai kultivator tingkat Sein lahir. Xiao Bai muncul di dekat Xiao Yuan dan berkata, Tuan, saya merasakan bahwa dunia ini berkembang lebih banyak dan aura dunia menjadi semakin padat. Apakah Tuan membuat terobosan besar? Ya, selama itu baik maka tidak perlu ada perdebatan, kata Xiao Yuan dengan santai. Beberapa ras mengeklaim diri mereka sebagai raja, apakah saya harus bergerak untuk memperingatkan mereka? Tanya Xiao Bai dengan hormat.
Tidak perlu mencampuri kehidupan bahagia mereka. Dewa tidak akan pernah ikut campur dalam kehidupan makhluk fana, tidak peduli apapun yang terjadi selama mereka tidak berusaha untuk merusak dunia ini ataupun mengambil alih, lebih baik tetap diam. Aliran waktu di sini lebih cepat dan mungkin mereka akan mati karena umur, biarkan takdir mereka yang menentukan apakah mereka dapat membuat sesuatu besar di masa depan atau tidak. Kata Xiao Yuan dengan santai. Bab 523. Penguasa Dunia. Xiao Yuan perlahan membuka matanya dan merasakan energinya meluap seperti sebuah lautan. Dunia dan tiannya menjadi sangat luas dan menyamai wilayah leluhur itu sendiri, dia sepertinya sudah berada di tingkat dewa puncak. Perkembangan dunia dan tian memberikan pengaruh besar baginya. Semakin banyak orang kuat yang terlahir dan daratan semakin luas, maka kekuatan yang akan dia peroleh semakin besar. Terlebih dia memiliki 3 prinsip dunia yang 2 diantaranya sangat sebanding. Walaupun dunia liontin emas tidak sebagus dunia ini ataupun dunia dan tian miliknya, namun hal itu cukup memberikannya pengaruh. Jika sekarang dia bertemu dengan orang seperti Jiang Kaifeng, maka Xiao Yuan tidak akan kesulitan untuk membunuhnya. Xiao Yuan berdiri pergi ke halaman, di sana dia melihat tumpukan harta yang hampir sebesar bukit. Sudah lebih dari 10 tahun, sepertinya Bing sudah memungut banyak pajak, kata Xiao Yuan dengan senyum yang lebar. Namun semua harta ini tidak berguna untuknya, tapi Xiao Yuan mungkin akan memberikannya kepada keluarganya sebagai sumber daya untuk berlatih. Kesadaran ilahi Xiao Yuan mencakup seluruh dunia dan dia dapat merasakan bahwa sudah ada beberapa kerajaan berdiri. Di sebuah istana yang merupakan kerajaan yang dibentuk ras manusia, Ding Xuan yang mengambil alih posisi raja merasakan tatapan mata yang sedang mengamatinya. Bing dan Liang Mao juga merasakan perasaan yang sama, kekuatan dunia berkumpul di depan mereka dan membentuk wujud Xiao Yuan. Kau menggunakan kekuatan bajingan itu? Tanya Bing dengan santai. Ini hanya sebuah trik kecil dan jangan samakan aku dengannya. Aku menunggu kedatangan kalian di istana, sedangkan kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kata Xiao Yuan dengan santai dan perlahan sosoknya menghilang. Bing mengangguk dan berkata, kau dengar itu? Dia membutuhkanmu di sana, datanglah sendiri ke sana dan sepertinya Ding Xuan juga dia panggil. Liang Mao memberi hormat dan bergegas pergi dari sana. Bing segera berubah wujud ke bentuk kunpeng dan terbang kembali untuk melihat perkembangan Xiao Yuan. Bagaimanapun juga sekarang Xiao Yuan merupakan seorang dewa, seharusnya kekuatannya di atas Jiang Kaifeng dan dia juga penasaran dengan apa yang akan dia rencanakan ke depannya. Setelah beberapa waktu akhirnya Bing sampai di istana dan masuk ke dalam. Fluktuasi kekuatan ruang menyembur dengan gila dan Bing merasakan tekanan yang sangat kuat. Di singgasana Xiao Yuan duduk dengan santai dengan pedang pemecah ruang yang tertancap di depannya. Bing merasakan kalau pedang itu sangat berbahaya dan cukup membuatnya merasa tertekan. Sialan, simpan pedang itu, apakah kau berusaha untuk pamer? Teriak Bing dengan kesal. Maaf, Xiao Yuan melambaikan tangannya dan menyimpan kembali pedangnya. Hah, sepertinya kau sudah berada di tingkat dewa, jika dibandingkan dengan Jiang Kaifeng tekanan yang kau keluarkan jauh lebih intens. Kata Bing sambil duduk di tangga. Kau bercanda, jika Jiang Kaifeng masih hidup dengan sedikit usaha aku bisa membunuhnya jika aku mau. Kata Xiao Yuan dengan bangga. Lalu apa yang kau rencanakan? Tanya Bing dengan kesal. Sebenarnya aku sangat ingin kembali, tapi koridor ruang sudah aku hancurkan demi mencegah Jiang Kaifeng kabur. Membuatnya bukanlah hal yang rumit bagiku namun membutuhkan waktu 2 tahun. Kata Xiao Yuan dengan santai. Memangnya kenapa? 2 tahun bagi kultivator adalah waktu yang singkat. Bahkan masa hidupmu sendiri saja dapat mencapai ratusan ribu tahun atau mungkin jutaan. 2 tahun sama sekali tidak ada artinya. Kata Bing dengan jujur. Bab 524. Penguasa Dunia Bagian 2. Xiao Yuan mengangguk dan berkata, kau mungkin benar, bahkan ketika aku masuk ke retret 10 tahun sudah berlalu sejak hari pertarungan kita melawan Jiang Kaifeng. Tapi setelah aku menginjakan kakiku ke tingkat dewa, aku memahami sesuatu yang besar tentang kebenaran dunia. Bing membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, apa maksudmu tentang kebenaran? Bisakah kau mengatakannya dengan jelas? Perubahan zaman dan era baru dengan penguasa yang baru. Kelima dimensi ini merupakan satu dunia besar dan kami para dewa adalah kandidat. Para kandidat ini dipaksa untuk bertarung atau menyerahkan prinsip dunia dengan tujuan melengkapi puzzle yang dan menyatukan menjadi satu dunia. Xiao Yuan melanjutkan, ini hanya tebakanku saja tapi siapa yang dapat melakukannya dan menguasai prinsip dunia besar ini, maka dia akan mencapai tingkat yang baru dan bahkan mungkin setara dengan sang pencipta. Bing menepuk kepalanya dan tidak menyangka kalau akan mendengar hal ini langsung dari mulut Xiao Yuan. Walaupun hanya tebakan namun apa yang dikatakan Xiao Yuan ini sangat masuk akal, mungkin hanya mereka yang sudah berada di tingkat dewa sajalah yang dapat menyadarinya. Sekarang aku paham dengan apa yang kau rencanakan, kau bermaksud untuk pergi ke 3 dimensi lainnya dan mengumpulkan semuanya bukan? Kata Bing dengan sedikit menebak. Iya, tapi aku tidak bisa membuang waktu ataupun meninggalkan tempat ini seenaknya. Aku memiliki rencana namun aku juga membutuhkan seorang ahli dalam arai. Kata Xiao Yuan sambil mengusap kepalanya. Rencanamu terlalu rumit untuk aku pahami. Panggil saja aku ketika ada sesuatu yang menyenangkan. 10 tahun ini aku belum benar-benar pulih. Kata Bing dengan sedih. Kalau begitu gunakan saja apapun yang kau mau di gudang harta. Kata Xiao Yuan dengan santai. Bing adalah teman sekaligus dukungan besar untuknya. Jika dia pulih lebih cepat maka akan jauh lebih baik. Xiao Yuan tidak perlu bertarung sendiri dan tetap bersama menghadapi musuh asing. Bing mengangguk dan segera keluar dari aula istana. Dia tahu kalau mereka harus mengejar waktu sampai pertempuran akhir dan Xiao Yuan mendapatkan semua prinsip di tangannya. Setelah beberapa waktu Ding Xuan dan Liang Mao datang, mereka berdua melihat Xiao Yuan dan segera masuk ke dalam. Hawa kehadiran Xiao Yuan sangat kuat dan samar-samar mereka dapat merasakan kedalaman kekuatan yang mengerikan dari sosok Xiao Yuan. Salam hormat untuk Kaisar Perang, kata mereka berdua sambil berlutut.
Sepertinya kalian berdua sudah hidup dengan baik selama 10 tahun terakhir, kata Xiao Yuan dengan santai. Tolong maafkan kelancangan kami dalam membentuk sebuah kerajaan tanpa izin dari Kaisar, kata mereka berdua dengan ekspresi ketakutan. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak mempermasalahkannya. Tapi ingat ini baik-baik, sekarang aku adalah satu-satunya penguasa, dunia ini berada di bawah kendaliku. Aku tidak berniat untuk ikut campur dengan urusan kalian tapi untuk sekarang kalian berdua harus fokus dalam mengembangkan dunia, selain melahirkan banyak orang-orang kuat dan juga kompeten. Aku tidak mengizinkan adanya perang di antara kalian, saat ini pemulihan dunia sangat dibutuhkan, kata Xiao Yuan dengan tegas. Kami berjanji kalau perintah dari Kaisar Perang akan terlaksana. Kami baru saja mendapatkan kebebasan dan bersedia untuk bekerja sama membangun ulang dunia ini bersama Kaisar Perang ke arah yang lebih baik. Bab 525. Pengintip. Xiao Yuan merasa sangat puas dengan mereka yang bisa diajak bekerja sama. Semakin baik perkembangan dunia ini maka akan semakin kuat juga pertumbuhan kekuatannya. Di sisi lain aku membutuhkan banyak ahli Arayan dan aku bermaksud untuk membuat arai lintas ruang. Apakah ada dari orang-orang kalian yang merupakan seorang master arai dan formasi? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Ras manusia memiliki banyak, tolong berikan perintah, kata Ding Xuan dengan hormat. Liang Mao sendiri tidak memilikinya dan jika dia membutuhkan sesuatu paling banyak dia akan mengirim orang untuk meminta bantuan kepada ahli. Xiao Yuan memberikan slip giok dan berkata, bangun itu. Pastikan tidak ada satu orang pun yang menghancurkannya. Aku berniat menghubungkan kedua dunia dan mempersingkat waktu perjalanan. Ding Xuan memeriksa isi giok dan di dalamnya berisi informasi mengenai bahan dan arai lintas ruang. Xiao Yuan sendiri belum terlalu yakin untuk bisa membuatnya, namun karena dia penguasa dunia seharusnya mudah baginya untuk menciptakan koridor dan menghubungkan kedua dunia dalam jarak jangkauannya. Xiao Yuan merasakan sesuatu yang aneh dan kesadaran ilahinya dapat mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan sosoknya menghilang, tiba-tiba aura yang sangat kuat dan penuh penindasan dapat dirasakan oleh semua makhluk hidup di dunia itu dan memaksa mereka untuk berlutut. Sosok Xiao Yuan muncul di langit berbintang dan dia dikejutkan oleh sebuah mata dengan ukuran yang besar menatap tajam ke arahnya. Xiao Yuan merasakan aura dari bintang suci namun jelas bahwa samar dia merasakan dimen Qi yang sangat mengerikan yang keluar dari mata itu. Xiao Yuan sama sekali tidak membuat gerakan dan mata itu menatapnya seolah sedang menilai dirinya. Kemungkinan besar ini adalah musuh yang sebelumnya Jiang Kaifeng ceritakan kepadanya mengenai iblis yang sangat kuat. Hanya melihat-lihat situasi, seharusnya tubuh utamamu langsung yang datang kemari. Sangat mengecewakan, kata Xiao Yuan dengan ekspresi yang dingin. Mata itu terlihat sangat marah dan Xiao Yuan menarik kekuatan dunia dan meninju ke depan, tinju raksasa mulai terbentuk dan menghancurkan mata itu dalam satu kali serangan. Asteris boom, asteris. Gelombang aura yang sangat kuat tercipta dari hancurnya mata itu. Tekanan kuat yang dirasakan semua orang perlahan menghilang dan di atas langit berbintang terlihat jelas riak energi yang mengamuk. Xiao Yuan memejamkan matanya dan merasakan sebuah perbedaan. Iblis yang dimaksud Jiang Kaifeng sekarang memiliki 3 potongan prinsip dunia, sekarang sisanya berada di tangannya dan Lei Yunting. Untungnya saja tidak ada gerakan besar yang dapat meruntuhkan ruang. Setidaknya Xiao Yuan sedang membuat koridor ruang hampa dan jika pertarungan pecah maka dia tidak tahu apakah bisa mempertahankannya atau tidak. Bing dengan panik kembali ke aula istana dan Xiao Yuan muncul kembali. Ding Xuan dan Liang Mao masih menstabilkan diri mereka karena kekuatan besar yang menekan diri mereka. Apa yang terjadi barusan? Tanya Bing kepada Xiao Yuan. Bukan apa-apa, hanya ada orang mesum yang sedang mengintip, sepertinya pertarungan akhir akan menjadi lebih cepat dari waktu yang aku prediksi. Xiao Yuan menatap Liang Mao dan Ding Xuan, kalian berdua segera selesaikan apa yang aku mau, jika tidak maka konsekuensi yang kalian terima akan sangat besar. Baik Kaisar Perang, kata mereka dengan hormat dan segera pergi untuk melaksanakan perintah. Bab 526. Naga Iblis Zhang Yao. Di sisi lain di sebuah dunia yang berbeda yang ukurannya 3 kali lebih luas, seorang pria dengan kedua tanduk duduk di singgasana dengan sudut mulut yang mengeluarkan darah. Pria itu bernama Zhang Yao yang memiliki keturunan campuran antara naga dan iblis. Zhang Yao berada di tingkat dewa dan memiliki kendali akan 3 dunia. Zhang Yao juga dikenal sebagai naga iblis yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Ekspresinya terlihat sangat marah dan penuh kebencian. Dia memata-matai dunia dan dikejutkan oleh penguasa baru yang langsung memukul mundur proyeksi miliknya. Walaupun itu hanya sebuah proyeksi dan hanya memberikan sedikit rasa sakit ketika dihancurkan, namun Zhang Yao merasa penghinaan besar karena Xiao Yuan menghancurkannya. Seorang wanita yang bernama Yu Jun masuk ke dalam aula dan memberi hormat, Dewa yang Agung. Wanita bernama Lei Yunting itu sangat gigih, dia sudah membunuh banyak kultivator tingkat Sein bersama dengan bawahannya. Dewa sepertinya hanya bisa bertarung dengan Dewa yang Agung. Cih, biarkan saja mereka mengacau dan melemahkan dunia itu. Sayang sekali jika aku membunuhnya. Gadis ini memiliki garis keturunan ras Phoenix yang hebat dan cocok berada di sisiku. Tapi jika dia terus melakukan perlawanan yang tidak perlu, maka aku akan membunuhnya tanpa ragu. Zhang Yao melanjutkan, sayangnya kekuatan dunia itu masih terlalu kuat dan dapat menolak keberadaanku. Jika tidak maka aku akan pergi sendiri dan melawannya, sudah menjadi tugas kalian untuk membuat kekacauan di sana dan menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin untuk melemahkan kekuatan dunia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu dewa berada di posisi puncak. Tapi bagaimana tindakan yang harus kita ambil untuk dunia yang satunya, lebih tepatnya menangani mayat hidup itu? Tanya Yu Jun yang menunggu perintah. Mayat hidup yang bernama Jiang Kaifeng itu sudah mati, dunia itu memiliki penguasa yang baru dan fakta bahwa dia berhasil membunuh Jiang Kaifeng maka kekuatannya tidak lemah. Untuk sekarang fokus saja pada dunia yang disebut wilayah leluhur itu, sisanya kita pikirkan nanti.
Selama aku mendapatkan prinsip dunia yang keempat maka aku bisa mengurus bajingan itu dengan tanganku sendiri nanti. Kata Zhang Yao yang penuh dengan kebencian. Dirinya sudah menaklukkan dua dunia dan membuat semua menyerah di bawah kekuatannya. Dia mengambil hidup kedua dewa dan merebut prinsip dunia hingga berada di bawah kendalinya. Lei Yunting mungkin memiliki jiwa Phoenix S yang setara dengan naga iblis miliknya, namun kesenjangan mereka terlihat jelas dan Zhang Yao memiliki tiga prinsip dunia yang memungkinkan dirinya menggunakan lebih banyak kekuatan. Jatuhnya wilayah leluhur hanya masalah waktu dan ketika dia masuk maka semuanya akan berakhir. Zhang Yao tidak terlalu ingin buru-buru dan bermain dengan aman, terlebih pria yang menghancurkan proyeksi miliknya cukup kuat dan bukanlah lawan yang mudah. Saat ini wilayah leluhur mengalami pertempuran yang hebat. Banyak musuh asing yang berdatangan dan menciptakan kekacauan yang besar. Lei Yunting sendiri menjadi tulang punggung wilayah leluhur dan dibantu oleh binatang suci bersama tiga mantan kaisar bergelar. Musuh selalu berdatangan dan menciptakan kekacauan di mana-mana, walaupun Lei Yunting cukup mampu membunuh mereka dan menyegel ruang. Tapi hanya masalah waktu sampai retakan ruang yang lainnya muncul dan musuh berdatangan lagi. Situasi mereka saat ini merepotkan dan Lei Yunting cukup frustasi dengan pertempuran yang tidak ada akhirnya ini. Bab 527. Tanggung jawab seorang dewa. Di sisi lain di wilayah leluhur sebuah kerajaan besar yang bernama Perang Surga, di aula Lei Yunting bersama dengan Tao Lingwan dan Qin Yue sedang duduk membahas strategi yang harus mereka ambil. Kailin sedang fokus dalam pemurnian di asosiasi alkimia demi membantu banyak kultivator yang terluka. Sedangkan Jia Yi pergi ke garis depan bersama orang-orang bayangan jiwa. Kerajaan ini dibentuk setelah setahun Xiao Yuan pergi dan nama besar Kaisar Perang ditanamkan di kerajaan Perang Surga. Keempat binatang suci dan para mantan kaisar juga bersatu untuk memukul mundur musuh. Banyak korban berjatuhan dan kerusakan dunia membuat Lei Yunting menjadi melemah, namun dia sama sekali tidak gentar dan memikul tanggung jawabnya sebagai dewa. Kakak, apakah kau yakin dirimu tidak apa-apa setelah banyak menggunakan kekuatan dunia? Tanya Qin Yue dengan khawatir. Bukan masalah besar, hanya saja butuh waktu sampai kekuatanku pulih. Kerajaan Perang Surga baru saja didirikan dan wilayah leluhur sudah mengalami banyak bencana dari serangan kultivator luar. Jika bukan karena keputusan suami untuk membuatku menjadi dewa maka kita sudah kalah sejak awal dari mereka. Kata Lei Yunting sambil menghela nafas. Lalu kapan suami kita akan kembali? Sudah 11 tahun dia pergi dan keadaannya sama sekali tidak diketahui. Jika aku bisa menyusulnya ke sana maka aku akan pergi, sayangnya aku tidak memiliki kemampuan untuk itu. Kata Tao Lingwan dengan pasrah. Jangan pikirkan hal yang buruk. Suami kita mengambil tanggung jawab yang lebih berat, tapi aku yakin kalau dia akan baik-baik saja. Kali ini kemungkinan musuh jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia pasti akan kembali dan sebisa mungkin kita tidak mengecewakannya. Kata Lei Yunting dengan jujur. Qin Yue dan Tao Lingwan tidak memiliki komentar apapun, mereka tahu kalau alasan mengapa Xiao Yuan pergi adalah memberikan Lei Yunting waktu. Hanya Xiao Yuan yang mampu berhadapan langsung dengan Jiang Kaifeng, bahkan ketika kaisar ataupun binatang suci tidak bisa menandingi Jiang Kaifeng. Mereka berdua tidak ingin mengganggu Lei Yunting dan akan pergi untuk mengatur pasukan. Saat ini Tao Lingwan dan Jia Yi sudah berada di tingkat Sein lapisan kedua dan Qin Yue berada di lapisan pertama bersama dengan Kailin. Lei Yunting mengeluarkan semua sumber daya untuk membantu mereka semua. Keluarga Xiao juga meningkat dengan pesat selama 10 tahun terakhir. Saat ini kerajaan Perang Surga di bawah naungan Lei Yunting sebagai ratu besar. Sekarang banyak orang yang memilih untuk tinggal di kerajaan Perang Surga mengingat tempat itu langsung diawasi oleh Lei Yunting sendiri. Kultivator luar memang sangat kuat namun mereka akan berpikir dua kali untuk menyerang Lei Yunting. Hanya dewa mereka yang mampu menangani Lei Yunting dan dalam waktu sebentar lagi Zhang Yao dapat menerobos dengan paksa. Pada saat itu maka kepemilikan dunia yang disebut wilayah leluhur akan berubah total. Xiao Yuan sendiri sedang fokus dalam pengasingannya, dia membuat koridor ruang dengan kekuatan dunia. Dirinya tidak memiliki keberanian untuk menerobos penghalang kekacauan, situasi memaksanya untuk bekerja keras. Namun Xiao Yuan dan Bing selalu bekerja sama dengan baik. Setelah musuh memata-matai dunia ini maka dia tidak bisa bersantai, kembali dan bersatu dengan Lei Yunting akan meningkatkan peluang untuk menang. Bab 528. Kedatangan Zhang Yao. Setelah 1,5 tahun berlalu kerusakan wilayah leluhur semakin parah akibat pertarungan yang tidak ada akhirnya. Retakan ruang muncul di lautan bintang dan seekor naga hitam menerobos retakan ruang. Demon Qi melonjak dengan gila dan naga itu adalah Zhang Yao. Tubuh yang besar dan hitam, serta kaki dan tangan dengan cakar yang kuat. Tekanan binatang suci yang menekan segalanya dan akhirnya dia berhasil menerobos masuk wilayah leluhur. Lei Yunting bergegas berdiri dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap dia muncul di depan Zhang Yao dan perlahan tubuh Zhang Yao berubah ke bentuk manusianya. Hahaha, akhirnya aku bisa masuk ke dalam dunia ini. Sudah sangat lama aku ingin melihat dirimu, serahkan prinsip dunia dan bagi mereka yang bersedia tunduk aku akan mengampuninya. Terutama dirimu Phoenix kecil, aku akan berdiri di sampingku sebagai satu-satunya penguasa kelima dunia yang nanti akan aku satukan. Suara Zhang Yao menggema ke seluruh penjuru dan dapat didengar oleh semua orang. Zi memberikan Lei Yunting peringatan bahwa musuh yang ada di depannya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Zhang Yao memiliki 3 kekuatan dunia dan menyerap banyak esensi dari binatang suci. Phoenix S Lei Yunting memang jauh lebih unggul dan setelah menjadi dewa dia bisa melakukan transformasi ke bentuk Phoenix. Namun perbedaan kekuatan mereka terlalu jelas dan mustahil untuk mengalahkan Zhang Yao sekarang. Namun Lei Yunting menolaknya dan tidak peduli, dia memiliki keluarganya di sini dan jika dia lari maka semuanya akan berakhir dan dia akan malu untuk bertemu dengan Xiao Yuan di masa depan. Cao Yan, Jia Si dan Su Qing segera terbang ke arah Zhang Yao. Cao Yan mendesaki miliknya dan api merah yang ganas membentuk sebuah tombak api, sedangkan Jia Si menggunakan kekuatan jiwanya dan pedang jiwa yang ukurannya sangat besar mulai terbentuk.
Kedua serangan mereka bergerak langsung di kedua sisi Zhang Yao, rantai tujuh warna mengekang tubuh Zhang Yao dan rantai itu diciptakan oleh Su King yang memanifestasikan dao hasrat. Sekumpulan semut, Zhang Yao menggunakan sedikit kekuatannya dan menghancurkan rantai yang mengikatnya. Zhang Yao mengangkat kedua tangannya dan menjentikkan jarinya. Tombak api dan pedang jiwa itu hancur berkeping-keping, Cao Yan dipaksa untuk mundur dan Jia Si memuntahkan darah dari mulutnya. Aura Zhang Yao melonjak dengan gila dan daya hisap yang kuat membuat mereka bertiga kehilangan kendali. Tubuh mereka diseret ke arah Zhang Yao dengan aura yang kuat dan membuat mereka tidak mampu bergerak. Kekuatan dunia berkumpul menjadi sebuah dinding pembatas dan aura dingin menyembur dari Lei Yunting. Aura dingin yang dikeluarkan Lei Yunting sangat mengerikan seolah dia dapat membekukan segala hal yang ada di depannya. Mereka bertiga ditarik kembali oleh Lei Yunting dan akhirnya dapat bernafas dengan lega. Jia Si mengalami luka yang parah karena pedang jiwanya dihancurkan begitu saja dan memberikan pengaruh besar untuk jiwanya. Su King mengusap kepalanya dan berkata, ini gila, kekuatannya jauh lebih hebat dari Jiang Kaifeng. Apakah kita masih memiliki peluang untuk menang? Persetan, wilayah leluhur adalah rumah kita dan kita tidak bisa menyerah. Bahkan jika aku mati setidaknya aku akan mati dengan rasa bangga, kata Cao Yan dengan marah. Lei Yunting dengan dingin berkata, kalian berdua aku akan mengirim kalian kembali. Terutama untukmu ayah, Jia Yi adalah saudariku dan kau juga termasuk adalah ayahku sekarang. Luka yang kau dapatkan cukup serius dan mulai dari sini itu akan menjadi tanggung jawabku melawannya. Bab 529. Ketegasan Lei Yunting. Jia Si mengangguk dan bersyukur karena putrinya mendapatkan saudari yang dapat diandalkan. Pertarungan ini hanya bisa dilakukan oleh Lei Yunting dan pada saat mereka kehilangan prinsip dunia, peran mereka sudah berakhir. Hanya mengandalkan kekuatan Dao tidak akan bisa mengalahkan Zhang Yao, mereka di sini hanya beban dan tidak akan mampu untuk melawan Zhang Yao. Lei Yunting mengirim mereka bertiga kembali dan meminta mereka untuk melindungi yang lainnya. Zhang Yao tersenyum ke arah Lei Yunting dan auranya terlihat penuh dengan rasa penindasan yang kuat. Jadi bagaimana, apakah kau sudah memiliki jawaban untuk tawaranku sebelumnya? Tanya Zhang Yao dengan antusias. Lei Yunting mengeluarkan pedangnya dan menyisihkan rambutnya, maaf. Gadis ini sudah menikah dan memiliki suami yang sangat aku cintai. Suamiku 100 kali lipat lebih baik darimu, jadi aku menolaknya. Sayang sekali jika harus membunuhmu, dewa ini sudah berbaik hati dan jika kau masih menolaknya maka jangan salahkan dewa ini bertindak dengan kejam. Dewa ini akan membuat pemakaman yang bagus untukmu dan pria terkutuk itu. Kata Zhang Yao dengan bangga. Pedang di tangan Lei Yunting berdengung dan aura dingin yang ekstrim meledak dengan gila membentuk pusaran badai. Kekuatan dunia ditarik dalam jumlah yang besar dan Lei Yunting mengayunkan pedangnya. Badai aura dingin menyapu ke arah Zhang Yao dan membuatnya sangat bersemangat. Aura Zhang Yao meledak dengan gila dan memobilisasi kekuatan dunia, dia meninduk ke depan dan menghancurkan badai aura dingin yang dibuat oleh Lei Yunting. Lei Yunting bertransformasi menjadi Phoenix Es dan melesat ke arah Zhang Yao. Kedua cakarnya yang tajam ditahan oleh Zhang Yao dengan kekuatan fisiknya, namun Lei Yunting menyemburkan api putih yang sangat dingin. Tubuh Zhang Yao memiliki luka bakar dan aura dingin dari api itu sangat menyakitkan. Zhang Yao menatap Lei Yunting dengan penuh niat membunuh dan gelombang kekuatan jiwa tiba-tiba meledak. Bayangan naga hitam tiba-tiba muncul di kepala Lei Yunting dan dengan kekuatan fisiknya dia membanting Phoenix Es. Tubuh Phoenix Es terombang-ambing di lautan bintang dan dengan kecepatan yang sangat cepat Zhang Yao mengejarnya. Asteris bang, asteris. Zhang Yao berdiri di atas Phoenix Es dan meninjunya dengan sekuat tenaga. Kekuatan dunia yang menghalangi dihancurkan dalam sekali pukul dan Lei Yunting terpental sangat jauh dan menabrak bintang mati. Lei Yunting kembali ke wujud aslinya dan memuntahkan darah dari mulutnya. Mahkota Lei Yunting bersinar dan perlahan lukanya mulai diperbaiki. Zhang Yao tersenyum dan berkata, sepertinya ada beberapa semut yang juga ingin bermain. Dari arah wilayah leluhur naga, Phoenix, Kilin dan harimau langit terbang ke arah Zhang Yao. Aura dari binatang suci yang kuat membuatnya bernostalgia akan pertarungannya. Zhang Yao adalah keturunan naga dan iblis, walaupun dia memiliki garis keturunan darah campuran tapi dia berhasil membuat dirinya berdiri di atas semua binatang suci dan membuat garis keturunan naga iblis miliknya sempurna. Baiklah, aku akan meladeni kalian semua. Zhang Yao berteriak ke arah keempat binatang suci. Auranya meledak dengan gila dan tubuhnya mulai membesar. Demon Ki dan Monster Ki bercampur menjadi satu dan Zhang Yao bertransformasi menjadi naga iblis. Kekuatan dunia mengamuk di sekitar Zhang Yao dan dia terbang ke arah keempat binatang suci untuk melakukan pertarungan. Lei Yunting juga tidak bisa berdiam diri dan segera dia bangkit UNTK bergabung melawan Zhang Yao. Bab 530. Kekalahan Lei Yunting. Raungan binatang suci menggema dan ledakan aura menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat. Ekor naga berayun ke arah Zhang Yao namun dengan santai Zhang Yao menangkapnya. Cakar Zhang Yao menusuk sisik Long Zhu dan membuatnya meraung kesakitan. Kilin dengan cepat berniat untuk membantu Long Zhu, tinjunya diarahkan langsung ke lengan Zhang Yao dan membuat Long Zhu bebas dari cengkramannya. Zhang Yao mengibaskan tangannya dan cakarnya yang tajam menciptakan goresan di dada Kilin, darah menyembur dari bekas lukanya dan Zhang Yao menendang Kilin hingga membuatnya terpental. Sinar biru, api merah yang panas dan api putih yang dingin ditembakkan ke arah Zhang Yao, ledakan besar menggema di lautan bintang. Lei Yunting, Yongnan dan Lang Tai tidak memberikan Zhang Yao kesempatan untuk bergerak. Kekuatan dunia menyembur dari retakan ruang dan tangan besar Zhang Yao meraih ekor Long Zhu, Ki meledak dengan gila dan ukuran tubuh naga hitam Zhang Yao menjadi 2 kali lipat lebih besar. Tubuh naga Long Zhu terombang-ambing dan dilempar ke arah Yongnan dan Lang Tai. Dari mulut Zhang Yao api ungu menyembur dengan ganas dan mereka bisa merasakan kelima atribut yang berbeda dari api ungu. Gelombang panas meledak tepat mengenai mereka bertiga dan Zhang Yao terbang ke arah Lei Yunting. Tekanan binatang suci meledak dari tubuh Phoenix Lei Yunting dan aura dingin mengamuk menciptakan badai.
Kekuatan dunia saling bertabrakan dan benturan demi benturan menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan sekitarnya. Keempat binatang suci meraung bersamaan dan berkat perlindungan api Phoenix dan naga luka yang mereka terima tidak terlalu berat. Jika saja Kunpeng ada di sini maka mungkin kita bisa menggunakan seni kekacauan tertinggi. Kata Yongnan dengan frustasi. Tidak ada gunanya kita mengeluh. Kunpeng dan Kaisar Perang juga mendapatkan lawan yang berat. Mereka berdua bahkan berani masuk ke dalam area musuh yang jelas di mana kondisi mereka tidak diuntungkan sama sekali. Kita harus menjalankan peran kita di sini, kata Long Zhu dengan kesal. Asteris boom, asteris. Phoenix S terus dipaksa mundur oleh naga iblis dengan kekuatan dunia yang kuat. Keempat binatang suci berniat untuk bergabung dalam pertarungan dan Zhang Yao menatap mereka dengan jijik. Melihat semut-semut berjuang itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Zhang Yao meraung ke atas langit dan kekuatan dunia mengamuk ke segala arah. Mereka berlima semuanya terpental dan terombang-ambing oleh keganasan kekuatan dunia Zhang Yao. Lei Yunting mengambil wujud manusianya dan mencoba menstabilkan dirinya. Namun Zhang Yao mengejarnya dan kembali ke wujud setengah monster. Leher Lei Yunting dicengkram dengan kuat dan kekuatan dunia mengamuk di sekitar mereka. Sungguh sangat luar biasa. Jiwa Phoenix S yang kau miliki itu sangat kuat. Aku sudah membantai banyak binatang suci tapi jiwa milikmu itu yang paling kuat. Bahkan aku memiliki 3 prinsip dunia dan kau masih bisa bertarung denganku. Tapi ini adalah batasanmu. Zhang Yao dengan paksa menekan Lei Yunting. Darah menyembur dari mulut Lei Yunting dan segumpal cahaya keluar dari perutnya. Gumpalan cahaya itu merupakan bentuk dari prinsip dunia yang keempat dan Zhang Yao menyerapnya ke dalam tubuhnya. Mahkota Lei Yunting bersinar dan energi spiritual yang dingin menyembur. Zhang Yao terkejut dan tidak sengaja melepaskan Lei Yunting. Lantai segera menangkapnya dan sekarang Lei Yunting tidak sadarkan diri. Setelah dia kehilangan prinsip dunia maka Lei Yunting tidak lebih dari kultivator tingkat Sein puncak dan kekuatannya menurun secara drastis. Bersambung.